udah masuk semua company name, customer contact name, customer name kayak gitu, nanti terkait reportnya di Freshdesk lebih bagus tertera gitu loh, muncul semuanya. Misal ini aku hanya testing gitu ya. Misal aku arahin ini ke group of support. Dari sini ketika kita pilih, misal ini grupnya belum aku isi terlebih dahulu, ini aku coba isi untuk kategorinya, aku langsung masuk ke op support. Untuk kategori ini, kalau kita mau menuju divisi op support, itu kategori dan subkategori itu harus sesuai. Kenapa? Karena itu nanti akan terassign otomatis menuju divisi yang kita tuju. Kadang ada beberapa tiket yang aku lihat itu kategorinya masuk ke op support, tetapi grupnya ini bisa masuk ke control tower atau bisa masuk ke first mile, tapi kategorinya ini lain dari kategori yang didaftarkan di departemen mapping. Ini aku coba AWB, tab-nya harusnya ini langsung mengisi, kita isi aja untuk, misal kita isi order ya. Kalau kita create tiket ke divisi internal kita, itu nanti masuknya ke internal request. Baru kalau ketika ada tiket yang masuk, misal itu dari WhatsApp API kita yang lewat Freshchat, itu nantinya masuk ke customer question atau customer complaint. Tapi kalau misal dari tim AM atau tim op support membuat tiket buat divisi tech atau SH atau FM gitu, masuknya ke internal request. Walaupun itu masuk pertanyaan yang ditujukan itu masuk ke problem. Ini aku isi internal request. Nantinya kalau misal terkait AWB, terus kurirnya apa, itu harus diisi. Ketika kita misal AWB kurirnya, kalau DO ini kan kita pakainya GNT. Status open, misal kita cek di sini. Nah, seharusnya ketika kita isi kategori ini ke bawah, ini nanti grupnya sama agentnya langsung terassign ke group of support. Seharusnya ini kita coba dulu ya. Kalau ini kita nggak isi untuk agent sama grupnya. Kita coba dulu. Kita langsung klik create. Nah, seharusnya ketika kita isi kategori ini, seharusnya grupnya mengikuti op support. Tapi ketika ini kita nggak isi, ini tadi kan kita nggak isi ini grupnya, tapi masuk ke agentnya tetap ke aku. Harusnya itu masuk ke op support. Jadi langkahnya nanti yang benar itu grupnya harus diisi dulu ke bawah, baru kategorinya nanti akan mengikuti juga. Coba aku close dulu. Ini aku coba create tiket. Dan untuk nanti ketika
case ini sudah selesai, misal case ini sudah selesai itu dari divisi yang kita tuju itu diharapkan hanya resolve by group karena tiket ini kan nantinya end to end-nya dari control tower ya. Jadi nantinya dari tim CT itu akan narik report untuk tiket-tiket resolve by group yang aktualnya bisa kita konfirmasi ke customer bahwa tiketnya ini sudah solve gitu. Mbak, kalau ada pertanyaan boleh langsung atau tunggu dulu? Boleh langsung, Mas. Mau nanya yang company name. Hah? Company name itu pertanyaan saya yang pertama itu sebaiknya diisi nama company yang formal atau nama company yang misal kopi kenangan gitu ya. Kopi kenangan kan itu nama nama bukan nama official PT-nya gitu ya. Nah itu baiknya yang mana gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua, udah itu dulu sih Mbak. Oke. Kalau untuk company name itu lebih baik ini sih formal. Kalau misal ini kan company-nya name-nya Shipper, kita tulis aja Shipper. Kalau formal itu nanti kan kita bisa tarik reportnya itu enak. Jadi oh ini company name-nya misal kopi kenangan. Oh ini Mocha, kendalanya apa. Jadi untuk tarik reportnya terkait merchant itu enak juga sih Mas. Oke. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau saya mau raise tiket internal to internal dari departemen saya misalnya ke tim tech atau ke tim 3PL, itu company-nya diisi apa ya? Dari internal ya Mas. Ya Itu nanti internal to internal. itu tergantung case-nya dulu Mas. Kalau case-nya yang di raise sama tim produk, misal case-nya merchant ya kita tulis company-nya merchant. Ya kalau Walaupun yang raise kita. kalau benar-benar internal shipper berarti shipper gitu ya. Oke. Ini coba kita create. Udah masuk ke ops support. Jadi untuk ngisi tiket, pembuatan tiket itu harus diisi semua mulai dari agent sampai grup sampai kategori ke bawah. Itu harus terisi. Nanti seharusnya tiket tab ini seharusnya udah langsung mengisi ya Mas Dika? Ya betul. Seharusnya udah langsung mengisi untuk tiketnya, type-nya. Untuk tab-nya ini kan mengacu dari estimasi pengerjaan case yang kita raise ke divisi lain. Ya ini kalau kosong gini berarti di fresh dash-nya belum ini Mbak, belum terregister. Nanti saya cek lagi untuk support berarti ya. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo Mbak Lisa. Iya Mas. Mau nanya, ini kan yang di present Mbak Lisa itu dari akun agent ya? Kalau yang di biasa, yang apa istilahnya ya aku lupa. Portal biasa itu sama aja ya kalau kita mau raise? Sama aja nih Mas. Coba ini aku via portal dulu ya. Ini aku coba duduk portal. Nanti bikin tiketnya juga pakai ini aja sih, new support ticket. Nah, ini juga nantinya diisi juga lengkap. Misal, grupnya ini harus menyesuaikan sih Mas, harus misal kalau dari tim AM atau tim lain ingin raise tiket langsung ke SH misal, katakanlah ke SH atau ke FM. Misal ini aku ke mana ya? Misal ke mitra relationship, kategorinya juga harus sesuai ke mitra relationship. Jadi harus diisi lengkap, misal request approval, rejectnya mitra.
assign to. Nah, assign to-nya ini nanti juga bisa di relationship. Jadi kadang dari tim AM atau siapapun kadang yang bikin tiket ini kategorinya itu masuk ke divisi lain, tapi grupnya masuk ke control tower kayak gitu Mas kadang. Jadi tidak sesuai sama kategori yang dituju atau kategori dari divisi yang kita tuju. Seharusnya bisa disesuaikan. Tapi kalau misal kadang kan tiket ketika kita raise ke SH atau FM atau divisi lain itu kan kadang belum ada respon. Maksudku kadang dari mereka responnya juga lama. Jadi kalau memang tiket itu membutuhkan eskalasi dari tim control tower terlebih dahulu, bisa di-assign ke control tower. Jadi dari control tower kan akan memberikan data yang bisa di-provide ke divisi yang dituju itu Mas. Jadi nantinya yang divisi yang kita tuju bisa lebih enak dalam melakukan pengecekan. Oke, nanti. Thank you Mbak Lisa. Sama Mas. Mbak Lisa, aku ada pertanyaan juga. Jadi pernah aku raise tiket isunya relevan ke sorting hub, spesifiknya sorting hub Bekasi. Nah kan di tiket itu pilihannya cuma sorting hub kan, nggak spesifik hub yang mana. Nah terus entah kenapa dilariin ke hub yang lain bukan Bekasi. Terus karena agent yang di sorting hub ngerasa ini bukan case mereka, langsung di close. Nah itu gimana ya supaya menghindari kejadian serupa? Soalnya memang aku nggak bisa pilih hubnya yang mana kan dari awal. Oh gitu. Jadi gini Mbak, kalau misal itu sekarang yang jadi concernnya dari tim sorting hub sama tim FM itu kan terkait subjek dari tiket itu Mbak. Jadi ketika kita mengisi description chatnya itu nanti bisa diisi ini aja sih order ID berapa, misal garis miring atau tanda pemisah gitu ya, dikasih nama SH-nya siapa. SH misal SH Pasming atau SH Bekasi, terus merchant apa gitu Mbak. Jadi dari mereka concernnya seperti itu. Oke, berarti pokoknya hubnya harus selalu ditulis ya, soalnya order ID sebenarnya aku tulis sih, kan kalau ada order ID berarti ketahuan hubnya kan, cuma memang kalau misalkan preferensinya detailnya lengkap gitu, order ID ada hub juga, kedepannya nanti aku input juga deh detail lengkapnya. Siap Mbak, karena concernnya dari tim sorting hub FM seperti itu sih Mbak. Itu yang sedang tim City terapkan juga sih Mbak, jadi biar nggak biar enak juga kita ke divisi lain gitu Mbak. Jadi ada trace-nya juga. SH mana, FM mana gitu. Oke, sama gimana Mbak? Sama ini kalau CT misalkan mau dieskalasiin ke CT dulu baru nanti dari CT ke tim lain, itu kan ada pilihan nama. Nah itu gimana ya, soalnya kadang aku pernah sembarang aja pilih nama agent CT-nya tapi dia belum shift, maksudnya belum waktunya on duty, jadi nggak ada respon gitu. Gini, kalau untuk masuk ke control tower itu nanti agentnya bisa dikosongin aja Mbak. Nantinya kan akan kalau masuk ke GP itunya akan masuk ke rotasi otomatis. Jadi ya akan masuk ke tim yang duty saat itu. Gitu sih Mbak. Oh berarti pilih yang itu ya. Kalau di portal ada pilihan titik sih, jadi bukan nama. Itu nggak apa-apa ya dipilih ya? Bentar, coba aku. Ya. Ini ya Mbak ya. Kan ada di atas tuh ada yang titik ini ya. Itu nggak apa-apa ya dipilih berarti? Nggak apa-apa sih Mbak. Nantinya atau enggak bisa langsung pilih ini aja sih. Dari tim Fresh Desk itu kan ada ini Agung, Angga, Bella, Iswara, Lius, Lutfi sama Tegar ini Mbak. Berarti nggak semua yang muncul di list ini
Soalnya aku pernah random, tapi ternyata belum on duty orangnya. Oh gitu. Takutnya jadi ini sih jadi kayak ada waiting time lagi. Waiting time-nya ya. Dan nanti Kadang sih aku cek di channel yang lagi aktif siapa, tapi kadang kan nggak selalu lagi ada isu juga kan di channel. Karena dari tim City kan untuk agent availability-nya ini Mbak kita on off kan. Jadi misal hari ini misal pagi itu ada yang duty, misal Agung, Angga itu nanti akan di on kan. Jadi shift duty-nya jam 9 sampai jam 18 itu akan di on kan. Terus nanti ketika ada yang duty sore di jam 3 itu yang duty sore juga akan di on kan. Nah, supaya di prosesnya nggak telat dan jadi yang dipilih itu sesuai yang on duty itu gimana ya Mbak ya? Soalnya nggak ada visibility-nya kan, jadi semua nama ini muncul bersamaan. Oke, nanti bisa ini aja sih Mbak, apa ya, kalau seperti ini gimana Mbak Ren, enaknya Mbak Ren? Kalau titik kan nantinya masuknya ke unassigned ya? Iya, takutnya itu sih, soalnya nggak pernah milih yang titik-titik. Takutnya unassigned, jadi mungkin bisa juga milih yang titik ini, terus nanti dari tim leader itu kan biasanya bisa melihat nih Mbak, tiket yang masuk ke control tower tapi tidak terassign ke agent-nya. Jadi nanti dari tim leader juga bisa ngecek secara berkala dari dashboard-nya mereka sih. Mbak Lisa, coba dites aja Mbak Lisa. Oke, coba diisi yang titik-titik. Mbak, itu kalau diisi titik-titik itu nanti ada round robin system yang akan nge-assign ke available agent. Oke, gitu, aku coba ya Mas. Ya. Oke, masuk round robin Mbak. Jadi masuk ke agent yang putih. Bisa pilih yang titik-titik Mbak. Oke, noted Mbak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Lisa. Iya Mbak. Aku mau nanya dong Mbak, kalau misalkan mau tahu bagaimana sih cara tariknya di flash disk itu yang udah kita kerjain gitu loh Mbak, per hari ini, terus yang resolve sama yang belum itu mana aja, itu gimana sih Mbak caranya? Oke Mbak, Mbak nanti biasanya dari sini itu kita bisa ngelihat dashboard. Misal ini aku cek yang control tower ya. Nah, ini kan ada tiket unresolved, overdue, due to day, open, sama on hold. Ya, nanti kalau unresolved itu bisa dicek dari sini, Mbak. Ini tiket yang belum terselesaikan oleh tim, gitu ya. Nantinya bisa dicek dari sini. Sama kalau misal mau raise tiket, itu nantinya bisa cek dari sini juga Mbak. Tiket yang sudah di raise, yang udah kita raise itu bisa cek di sini. Ada fitur di sini namanya tiket iRaise. Oke. Tiket iRaise atau tiket I mention ini biasanya kadang ada divisi lain yang mention kita, misal di tim support tolong dibantu tiket ini masuknya ke tiket mention biasanya. Kalau tanpa assign biasanya akan masuk di sini Mbak. Kalau untuk tarik reportnya nantinya harus akun admin sih Mbak ya. Iya. Sama nanti kalau misal dari pembuatan tiket itu bisa di add nih di tiket unwatching ini. Misal kayak gini, kita bisa lakukan add ini di sini Mbak. Di add watcher, jadi nantinya kita bisa dikatakan kita nggak lost track tiket yang sudah kita follow up. Jadi nanti bisa masuk ke masing-masing tadi
tiket I'm watching, tiket I raise, tiket I mention tadi Mbak. Oke. Nah, kalau misalkan tiket yang udah kita bales nih Mbak, itu masih muncul di, bentar. Yang tidak selesai ya Mbak ya? Iya, Mbak. Itu kenapa ya Mbak kalau kayak gitu? Dari kita misalkan udah ada feedbacknya nih, ini seperti ini. Terus itu masih muncul aja di situ. Karena ini Mbak belum, tapi ini dari sisinya Mbak Tia udah selesai gitu ya? Iya, dari aku udah resolve by group. Oke, baik. Jadi kalau udah resolve by group, nantinya dari kalau misal kayak gini, udah di resolve by group, tapi udah di-assign ke tim City belum Mbak? Misalkan tiketnya itu kan bukan punya aku nih. Misalkan punya divisi lain, itu kan kayak follow up gitu. Itu bukan tiket punya MR. Nah, terus kita pindahin kan ke divisi lain, misalkan partnership. Dari kita udah resolve by group, tapi kenapa masih muncul di tidak selesai ya? Oh gitu. Itu harusnya nantinya ini Mbak tiket itu akan hilang dari tiket unresolved itu ketika tiket itu sudah di-resolve sama tim partnership di sini. Statusnya sudah diganti resolve. Kalau resolve by group itu kan hanya status internal kita. Oke. Nah, berarti dari aku resolve by group aja gitu. Nanti yang resolve itu dari tim partnership, contohnya kayak gitu ya? Iya, benar Mbak. Kalau misalkan dia nggak resolve, di aku tetap itu dong, tetap pending. Tetap pending. Jadi makanya dari tim City itu ada secara berkala tarik report buat cek tiket-tiket unresolved by group. Gitu. Nantinya bisa kita bantu juga untuk menyelesaikan tiket itu, Mbak. Oke, Mbak Lisa. Makasih. Sama-sama. Mbak Lisa, aku mau nanya dong, Mbak. Iya, Mbak. Kalau misalnya nih ada tiket masuk ke tim 3PL, lalu dari tim 3PL itu udah update, itu actionnya yang di sebelah kanan itu apakah harus diganti untuk kayak nama agentnya, kategori, kayak gitu-gitunya yang di sebelah kanan? Maksudnya tiket yang masuk ke 3PL mau di-assign balik gitu, Mbak? Ya kan kita udah balas nih, udah ada jawabannya gitu kan, atau kita sudah update di AdNote. Itu yang di sebelah kanannya itu apakah harus di-assign ke, misalkan dari tim Control Tower kan nanya, udah kita jawab, apakah harus kita ubah juga grupnya ke Control Tower gitu? Seharusnya ini sih Mbak, gimana ya, kalau itu sebenarnya bisa di-assign balik ke Control Tower, tapi dengan catatan case itu sudah selesai sih Mbak, benar-benar sudah selesai. Oh, jadi kalau misalkan emang udah kayak paket sudah terkirim atau udah berhasil terkirim, itu baru bisa di-assign. Kalau belum selesai, belum boleh di-assign ke Control Tower ataupun ke tim yang lain gitu ya, yang nanya gitu ya? Benar Mbak. Oh gitu, oke, makasih Mbak. Jadi dari tim 3PL bisa juga resolve by group Mbak. Nantinya dari masing-masing masing-masing agent Freshdesk itu bisa ngelihat tiket mana yang resolve by group kayak gini. Mereka bisa lihat. Oke, walaupun kategorinya nggak kita ubah ya, hanya kita update aja. Oke. Mungkin ada lagi yang lain, Mbak? Halo, Mbak Lisa, mau tanya dong, Mbak. Iya, kalau misalnya untuk tiket yang di assign ke misalkan ke tim kita nih, nah itu kita udah jawab emang yang ditujukan ke kita bisa langsung resolve aja ya, Mbak ya, untuk statusnya, atau tetap kita tulis resolve by group? Kalau misal tiket itu source-nya dari email, Mbak. Kalau resource-nya dari email, itu nantinya bisa di-resolve by group. Yang akan end-to-end ke customer itu nantinya Control Tower sih, Mbak. Oh gitu, berarti kita nggak bisa langsung resolve ya, Mbak? Berarti harus resolve by group ya? Nantinya dari tim itu bisa ini, Mbak. Misal kayak gini, private note, add note. Private note, kalau private note ini kan kita hanya mengetahui untuk divisi internal kita, tapi kalau untuk public note itu nanti dari si pembuat tiket juga bisa mengetahui.
Tapi kalau internal disarankan buat private note aja sih Mbak. Oke, berarti pilihannya lebih ke private ya untuk ininya. Iya, Mbak. Nantinya kalau misal ketika divisi lain tes tiket gitu ya, tapi judulnya tidak sesuai, itu nanti dari tim Citi ini sih diharuskan mengedit tiket detail ini. Jadi agar bisa lebih informatif ke divisi lain. Mungkin dari Mbak Reni ada yang mau ditambahkan, Mbak Reni? Ini tadi pertanyaannya terkait apa? Sorry, abis terima konkol tadi. Enggak sih Mbak, ini untuk end-to-end ke customer-nya itu lebih baik dari tim Citi atau divisi lain. Jadi kan dari divisi lain bisa ke private note kan ya? Iya, jadi gini, sebenarnya inquiry ini kan masuk pertama kali dari customer atau klien ya. Jadi kalau kita assign tiket ke divisi lain, misalkan divisi lain udah private note nih kasih tahu update-nya sekian, dan sekiranya memang sudah resolve, nanti dari tim CT yang akan get back ke si kliennya. Baik itu kalau misalkan tiketnya masuk lewat email, kita akan email. Kalau tiketnya masuk lewat fresh chat, kita nanti initiate buat informasikan ke mereka lewat WhatsApp gitu loh. Jadi sebisa mungkin yang masuk dari customer dibalas pertama kali oleh CT, maka nanti yang terakhirnya CT juga yang akan nginfoin ke customer-nya. Jadi bukan divisi lain gitu loh Mbak Lisa. Jadi control tower yang jadi end to end ke customer kan Mbak? Yep. Gini Mbak Lisa, maaf aku nanya lagi Mbak Lisa. Kalau misalnya case-nya kayak tadi nih, jadi itu tiketnya itu bukan punya MR tapi punya partnership. Nah, yang harus kita ganti di sebelah kanan itu, kita harus ke CT dulu atau langsung kita bypass ke partnership? Yang ini ya, propertiesnya ya Mbak ya? Iya, yang kan kita buka, nah sebelah kanan itu. Maksudnya biar nggak jadi pendingan di MR. Pendingan di MR gitu ya. Tapi kalau misal itu case-nya masih harus dieskalasikan ke partnership, diarahkan ke partnership sih Mbak. Oh, berarti aku langsung partnership aja, nggak usah ke CT lagi ya? Oke. Tapi kalau itu nanti membutuhkan eskalasi dari tim CT ya bisa di-assign ke tim CT. Oh, oke. Thank you Mbak Lisa. Mbak Lisa, aku nanya ya, terkait dengan tadi apa yang barusan Andin tanyain. Untuk misalnya ada tiket masuk ke 3PL, minta follow up paket misalnya. Lalu kita follow up ke 3PL-nya, lalu di pihak 3PL-nya itu kembali melemparkan pertanyaan yang misalnya kayak detail penerima segala macam asal alamat atau minta alamat yang benarnya. Nah itu kan katakanlah kita kan itu kan bagiannya ops ya, operation support yang akan atau CT lah, CT gitu yang akan mengkonfirmasi informasi alamat dan nomor telepon penerima itu ke customer-nya. Nah pada saat saya merespon tiket itu untuk mengabarkan ke ops atau ke CT bahwa dari pihak 3PL menanyakan alamat tersebut, saya add private note, lalu sebelahnya itu saya assign ke departemen terkait kan? Maksudnya nggak didiemin di 3PL karena action selanjutnya seharusnya dari departemen ops atau CT gitu. Boleh Mbak, kalau itu mau di-assign ke CT terkait misal membutuhkan konfirmasi itu bisa di-assign ke tim CT. Tapi dengan add note juga ke tim CT Mbak. Iya betul, pasti kita akan add note. Cuma maksudnya yang mau saya pertanyakan adalah kita boleh kan meng-assign untuk next action-nya ke departemen terkait gitu. Jadi maksudnya kita tidak hanya add note menunggu konfirmasi balik dari ops atau dari CT, tapi tiket itu tetap menggantung ke kita. Soalnya kan yang kejadian sana kan banyaknya karena kita nggak assign. Kita memberikan add note, private note, tapi kita nggak assign tiket itu balik ke departemen yang terkait gitu loh. Jadi kan numpuknya di kita gitu. Jadi kita boleh ya mau assign? Boleh Mbak, kalau memang itu masih butuh eskalasi dari tim control tower, misal kan dari case 3PL itu kan kadang masih kayak membutuhkan
oh ini alamatnya kurang lengkap, oh Yes. misalnya dari cepat membutuhkan invoice paket ini, nanti boleh di-assign ke tim CP. Jadi kita yang bantu eskalasikan ke seller atau merchant. Oke, jadi kita assign ke departemen terkait dan statusnya kita rubah ke resolve by group. Ini aja, waiting customer, Mbak. Oke, Waiting on customer, karena itu kan statusnya menunggu dari customer kan. oke. Tapi Mbak intinya Meg, kita- yes, mau nanya Mbak, itu kalau di assign ke departemen terkait ke siapa Mbak? depends. Misalnya kalau nanya alamat ke customer-nya, Gimana? Sorry. misalnya nanya ke alamat, misalnya 3PL-nya nanya balik nih, tolong dong alamat yang benar customer-nya, mana alamatnya. Which is kan 3PL nggak punya kontak customer-nya kan, jadi kita mesti nanya dong ke Ops atau ke CP gitu. Oke. Itu sih maksudnya Nah. poin itunya gitu, nyari kontak ke customer-nya. Nah pada saat during the action untuk mengkontak customer-nya itu, tiket ini statusnya gimana? That's my question gitu. Jadi apakah ini akan tetap ada di 3PL seperti yang Mbak Lisa tadi bilang, bisa kita assign ke departemen terkait. Iya. Sama nitip satu Mbak. Jadi kalau di menunggu dari customer itu jangan lupa diganti statusnya waiting on customer. Oke. Karena nanti SLA-nya juga akan ikut off, jadi nggak merugikan Mbak Mega juga gitu. Oke, noted. Jadi statusnya itu diganti tergantung dengan apa yang action selanjutnya akan dilakukan kan ya. Kalau Iya. misalnya waiting dari 3PL-nya ya kita akan waiting on third party. Kalau misalnya waiting dari customer kita tulisnya waiting on ganti ke waiting on customer. Iya, betul. Oke, noted. Thank you. Halo Mas Rizky ya? Ya. Kalau berarti kalau misalnya nih dari tim OS misalnya nanya untuk paketnya dimaksimalin, berarti dari tim 3PL itu udah follow up ke 3PL gitu ya. Nah, namun kayak dari 3PL kayak oke, akan kami infokan ke tim operation kita sudah update, apakah itu boleh langsung di assign ke tim misalnya nanya tim OS, kita balikin ke OS itu boleh. Namun nanti statusnya nggak kita resolve gitu. Mbak Reni, kalau ini sama Mbak Reni harusnya. Oh gitu. Mbak. Sorry, gimana tadi? Jadi gini Mbak, misalkan kayak dari tim Ops Support misalnya nanya untuk resi sekian-sekian, mohon untuk dimaksimalkan gitu kan, karena paketnya belum berhasil terkirim. Nah kalau kita cek memang kayak paketnya baru dibawa oleh kurir gitu. Terus dari tim 3PL kan nge-push ke 3PL gitu ya untuk dimaksimalin. Nah dari tim 3PL-nya udah jawab, oke nanti akan kami infokan ke tim operation kami gitu kan. Nah kita udah update nih bahwa paket itu akan dimaksimalin nih dari tim 3PL JNE misalkan. Kita update di add note dari 3PL, itu apakah boleh langsung di-assign assign ke tim OS atau nggak boleh diganti untuk kategori yang di sebelah kanan ya? Sebenarnya nggak boleh diganti ya. Jadi ini kan case-nya lebih ke delivery isu dari 3PL, delay lah contohnya misalnya. Jadi tiket itu tetap parkirnya di 3PL relationship, cuma statusnya itu diganti kayak waiting on third party, kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi nanti kita kan sebenarnya dari tim PT juga kalau udah update ke I'm Watching, mereka bisa nge-track tuh selama statusnya itu udah delivered, mereka nanti bisa get back ke customer, kasih tahu ini paketnya udah berhasil terkirim, jadi tiketnya bisa di-off dan kita bisa langsung balas ke customernya. Gitu sih. Jadi nggak boleh misalnya pada saat tiketnya kondisinya kita sudah menginformasikan ke 3PL untuk dimaksimalkan dan mereka sudah noted, itu posisi tiket harus tetap di 3PL, kita waiting on 3PL. Waiting on third party. Iya. Tapi kita nggak perlu mantau apakah sudah delivered. Berarti itu akan tetap ada di listnya 3PL sampai itu di close sama CT gitu. Nah itu dia, sebenarnya sih tiket yang parkir di masing-masing divisi mereka mesti monitor secara daily ya. Jadi mereka tahu berapa lama progres dia 3PL itu resolve gitu loh. Karena kan sebelumnya dari 3PL dari 3PL itu juga punya ketentuan kan SLA delivery-nya kayak di Jakarta aja, Jakarta ke Jakarta yang reguler itu kan bisa 1 sampai 3 hari kerja, contoh kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ini out of SLA, jadi nanti dari tim 3PL relationship pun bisa dapat nih trigger untuk nge-report ke si
3PL tersebut. Misalkan nih, anggap aja ada tiket terkait delay delivery itu ada 100 tiket JNE semua. Nah, nanti data ini yang akan kita bisa sampaikan ke 3PL. Ini loh tiketnya rata-rata banyak SLA-nya out of delivery, delay. Jadi nggak sesuai SLA gitu. Jadi data ini nanti yang dibutuhkan dari Mas Eben. Asalkan detailnya lengkap. Waktu dia ngisi di tiket properti, detail 3PL-nya ada nama 3PL-nya, terus ada AWB number-nya gitu kan. Jadi waktu Mas Eben dan Mas Buas tarik data, dia jadi gampang gitu loh buat kasih feedback ke si JNE-nya, ke si cepatnya, misalkan kayak gitu. Oke, itu kan kasusnya kalau reguler ya Mbak Ren. Kalau misalnya tracking gimana? Katakanlah yang SLA antara 10 sampai 15 hari, which is mereka mungkin baru menanyakan di hari ke-10, berarti selama 15 hari tiket itu ada di 3PL terus. Nah, makanya nanti di mapping fresh days itu kayaknya mesti dicek lagi deh yang groupingnya si 3PL relationship ya. Kan misalkan ada komplain terkait delay delivery-nya JNE, ini berapa lama gitu kan. Nanti kalau si cepat berapa lama, kalau kargo berapa lama. Jadi biar nanti dari tim produk itu bisa ngeset gitu loh. Resolution time-nya kalau ketemu komplain yang si kargo misalkan nih 10 hari kerja, ya udah nanti dibikin 10 hari kerja gitu. Paling itu saran dari aku ya, cuma nggak tahu deh nanti bisa balik lagi ke ke Mas Eben ada di sini nggak ya? Nanti kita bisa discuss, kita ada weekly con call sih terkait 3PL ini, discussion. Nanti aku coba sampein kalau Mas Ebennya nggak ada. Oke, ya soalnya kan kayak Mbak Reni tahu mungkin bisa lihat juga di 3PL kan kita kan masih ratusan ya pendingan tiket yang sebenarnya itu juga masih nunggu doang gitu loh, yang sebenarnya dari pihak kita pun juga there's nothing we can do gitu loh. Iya. Hanya nunggu dan makanya sebenarnya kalau ada tiket-tiket yang kayak gitu, saran aku sih dari tim 3PL relationship kan pasti ada alignment kan dari 3PL-nya. Jadi nanti pas tarik data ketahuan nih week 1 misalkan di bulan September banyak nih tiket terkait JNE yang AWB-nya belum berhasil terkirim gitu kan. Jadi kita bisa kasih get back, kita bisa push hard ke 3PL-nya gitu loh. Jadi aku nggak tahu dari Mas Eben alignment sama JNE itu dalam seminggu berapa kali gitu kan. Jadi bisa get back ke 3PL-nya gitu loh Mbak Mega. Karena kita nggak mungkin nunggu tracking terus kan, jadi kesannya tuh kita nggak ada effort gitu loh. Iya. Nah, sementara tiket ini udah di-assign ke divisinya. Melihatnya kan ratusan tiket pending tapi nggak ada yang bisa kita lakuin gitu loh. Iya, paling saran aku gitu sih, tarik data, nanti ketahuan, oh ini JNE ada 10 tiket nih, delay delivery-nya udah aging-nya udah sampai 100 hari misalkan. Ini mau langsung putusin aja, langsung klaim gitu kan, kita nggak sesuai SLA-nya mereka kok gitu. Nanti itu yang bisa 3PL relationship kejar ke 3PL-nya gitu. Buat nge-push, ini nggak update ya, ini bakal diklaim. Yang pastinya customer bakal komplain kan, ini kenapa sih cuman Jakarta aja bisa nyampe 14 hari kerja gitu, kendalanya apa gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Oke Mbak Dan. Thank you. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait flash dash atau apapun itu. Mungkin terkait automation nantinya bisa ke Mas Dika juga. Kalau udah clear, mungkin bisa kita akhiri ya Mbak Ren, Mas Vino. Iya, tapi beneran ini nggak ada yang mau nanya lagi terkait dengan teknikal ya, bagaimana dengan daily sehari-hari. Iya, ya seperti itu. Mungkin. Paling intinya gini sih, tiket-tiket yang udah di-assign ke divisi terkait, pastikan sesuai mapping ya. Atau misalkan mappingnya ada yang mesti direvisi atau gimana, bisa kabarin nanti ke Vino dan leader yang lain ya, nanti biar kita sama-sama get back, agar nanti resolution time di masing-masing divisi itu kita bisa manage lah gitu kan. Kan selama ini pasti tahu kan report yang udah kita kirim ke manajemen, grup divisi mana aja nih yang responnya sekian gitu kan, terus resolution time-nya sekian, nanti kita ada reason-nya gitu. Itu sih tujuan utamanya. Paling itu sih kalau dari aku ya. Oke, thank you Mbak Reni. Dari teman yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan?
di forum ini concern terkait Flashdesk, misalnya kok nggak bisa lagi nih, nggak bisa lagi itu nggak apa-apa, biasa saja. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin dari AM ada yang mau nanya-nanya nggak? Biasanya kan kita sering ada tiket ya dari AM. Intinya gini, setiap tiket yang di-create ke tim CT dipastikan informasinya detail. Terus kalau berupa data, disarankan datanya itu jangan screenshot gitu loh, agar nanti memudahkan tim experience juga saat melakukan pengecekan data. Kalau ada datanya itu lebih bagus lagi gitu, dan lebih detail lagi itu akan lebih cepat lagi kita menganalisa komplainnya apa, problemnya, terus nanti kita bisa langsung assign ke divisi-divisi terkait. Kalau memang kita butuh support dari mereka. Itu aja sih kalau dari aku ya, ngingetin lagi paling. Mbak Reni, sorry, aku Yep. Renata dari AM. Oh ya. Mau lanjutin pertanyaan Stevie aja yang pertama tadi. Ini kan kita ada 2 cara ya untuk raise tiket dari sebagai agent dari grup account manager atau dari email shipper pribadi. Nah, ini ada rules-nya nggak sih, kayak misalnya kapan kita harus pakai yang agent, kapan kita harus pakai yang pribadi? Karena so far biasanya kalau request ke legal itu biasanya kita pakai agent. Cuman kalau komplain atau pertanyaan dari klien atau request gitu biasanya kalau aku pribadi sih pakai yang Flashdesk yang email pribadi nih. Nah, itu udah betul atau belum atau bagaimana gitu? Sebenarnya Mbak Renata loginnya pakai portal itu user sendiri kan ya, bukan ramean, bukan bareng-bareng ngamain. Betul, kalau untuk yang raise tiket karena komplain klien biasanya aku sih yang sendiri. Oke, sebenarnya sih better langsung di portal sih. Jadi Mbak Renata bisa monitor tiket-tiket yang udah di-assign ke CT itu ada yang udah resolve apa belum gitu. Kalau lewat Gmail tahu sendiri ya, email pasti banyak banget gitu kan, nggak bakal bisa tahu. Dan kita kadang suka kemis gitu kan, email banyak banget pastinya di Gmail pribadi gitu. Atau Gmailnya shipper lah. Kebayang ya inbox sehari bisa berapa. Tapi kalau Mbak Renata info komplainnya lewat portal itu justru lebih bisa dicek gitu loh, berapa tiket yang udah solve. Sorry Mbak Reni, maksudnya kita sama-sama di portal nih, cuman sign in itu bisa ada 2 cara kan ya, sign in pakai email shipper, email pribadi Renata Susilo gitu, atau kita sign in pakai emailnya AM, which is itu langsung sebagai agent gitu. Nah, itu ada rules-nya nggak sih sebenarnya, mana yang harus, apakah dua-duanya boleh atau gimana? Karena saya perhatiin kalau email, kalau kita masukin dari AM, maksudnya dari agent AM, itu tuh kadang-kadang kita nggak dapat notifikasi. Jadi kalau notifikasi itu cuma masuknya di email dan itu nggak spesifik. Jadi itu sebenarnya case yang mana gitu. Kadang-kadang kan dapat notifikasi di email juga ya Mbak ya. Oh gitu. Nanti boleh dicek dulu paling Mbak email AM-nya apakah udah include nggak? Aku mau nambahin dari Mbak Renata, sorry. Kalau yang AM itu udah didaftarin di Freshwork itu loh Mbak, yang buat agent. Oke. Gitu. Udah Ya, didaftarin, tapi list ini kita bisa tanya ke Mas Dika ya. Mas Dika, kira-kira kalau misalkan akunnya AM, login AM-nya itu, mereka dapat notif nggak ya? Misalkan nih ada am@shipper.id lah, ada Mbak Renata di dalamnya, ada Mbak Vera, ada Mas Tevi misalkan. Kira-kira 3 orang ini dapat notif nggak secara bersamaan? Notif terkait apa Mbak? Notif, mungkin dia bisa tahu, oh tiketnya udah dibalas nih sama tim CT gitu kan. Kalau di Gmail kan suka dapat notif tuh, lagi dicek atau misalkan ini sudah resolve gitu. Mereka juga dapat notif itu nggak sih? Dapat. Dapat ya? Ya. Biasanya dapat sih Mbak Renata. Udah pernah cek belum kira-kira? Kalau di CT itu aku coba pakai agent nggak dapat notif Mbak Reni. Di mana? Kalau pakai portal biasa yang milik email aku sendiri dapat. Kalau yang pakai agent kemarin nggak dapat. Iya, aku juga kayak gitu sih sama. Jadi makanya selama ini selalu pakai email sendiri. Berarti ini mesti dicek sih Mas Dika, takutnya ada apa gitu kendala. Ya dicek.
Berarti isunya itu ketika tim AM pakai email am@shipper.id untuk raise tiket, itu tim AM di dalamnya nggak dapat notifikasi apapun gitu ya? Ada notifikasi Mas, tapi notifikasinya tuh sebatas nomornya nih, misal 125 berapa first respond due gitu. Tapi nggak spesifik tiket apa gitu. Kalau misalnya kita email pribadi kan clear ya, komplainnya terkait ini gitu. Misalnya tim customer control tower membalas atau segala macam, itu detail gitu di emailnya. Kalau untuk email yang AM itu tuh sesimpel itu doang. Jadi ada link shipper help press desk-nya aja. Jadi kita harus masuk ke satu-satu dulu untuk lihat itu case-nya Stevie kah, atau case saya kah, atau case-nya Vera kayak gitu. Mungkin aku coba share screen ya. Ini kita kan juga banyak dapat notif fresh desk nih. Maksud Mbak Renata lewat Gmail ini ya, dapat notif ya. Misalkan ada yang ini kan kita salah satu bagian dari grup email ini. Contoh ini ya. Ini op support. Dapatnya begini aja. Betul. Gimana? Iya, Begini itu aja. dapatnya seperti itu kalau misalnya kita pakai email AM ya sebagai agent. Oh, jadi kalau pakai email pribadi justru lebih jelas ya? Lebih clear sih, betul. Aku coba cek ya, aku pernah tes soalnya. Kita lihat tes. Ada nggak? Oh, ini Mbak Lisa tadi yang tes. Bentar, ada nggak ya testing? Udah lama sih. Ini tesnya siapa nih, Mas Dika nih? Coba ini aja Mbak, Mbak Reni tes pakai agen. Aku tes dari mana nih? Dari portal aja apa ya? Yang jadi agen siapa ya? Jadi agen, aku nggak agen sih. Mbak Lisa kali, Mbak Lisa coba Mbak Lisa. Ada akun agen nggak? Nggak ada sih, Mbak. Atau ada tim kita yang join nggak ya? Bentar. Ada siapa gitu? Mbak Lisa di kantor nggak? Di kantor. Coba Mbak Lisa ada bisa login nggak? Tim agent nanti coba share screen deh. Mereka boleh Mas Stevie aja kalau boleh Mas, biar langsung di solve. Ada, bisa nggak Mas? Langsung coba dari AM aja Mbak. Ntar aku coba lihat dulu ya. Coba Mbak Lisa lihat yang tadi kan Mbak Lisa testing tuh. Agent nggak ya? kan beda aksesnya. Dapat apa enggak Mbak Lisa? Notif.